dan di musuh-musuhnya. Tetapi ada satu penolong. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus adalah kemenangan. Saat jadi kita nanti akan dengarkan kebenaran firman Tuhan supaya nanti saudara dapat mengikuti acara baptisan ini untuk mendapatkan berkat dari Tuhan. Untuk menolong kami, juga memberikan kelayakan bagi kami semua oleh darah Yesus, supaya saat ini juga di mana kami akan dengarkan firman-Mu, mengapa kami harus dibaptis. Untuk kemuliaan bagi nama-Mu, dari itu Tuhan pimpinlah acara ini dari permulaan hingga selesainya nanti dalam pimpinan Roh Kudus. Segala pekerjaan iblis dan roh-roh yang bukan daripada-Mu Tuhan, lalukan dari tengah-tengah tempat ini Tuhan. Roh-Mu lah tetap berdaulat supaya semua kami dapat mengerti dan dapat menerima berkat-berkat-Mu. Terlebih buat anak-anak-Mu yang mau menggenapkan firman kebenaran-Mu ini, hamba-Mu serahkan pekerjaan yang mulia ini dalam pimpinan Roh Kudus, dalam pekerjaan kuasa-Mu, supaya jadi kehendak-Mu. Lindungi bungkus kami semua oleh darah-Mu. Haleluya Tuhan. Amin. Ya, baptisan itu sendiri kalau kita perhatikan ya, dalam bahasa Indonesia itu baptisan dikatakan ya. Kalau dari bahasa lain ya, dari bahasa Yunani itu baptiso, baptize kalau bahasa Inggris ya. Artinya ini adalah ditenggelamkan atau dibenamkan. Memang ada sebagian orang kalau kita rajin membaca ini baptisan ini katanya penyucian diri. Nah, kata firman Tuhan begini ya, baptisan itu kehendak Bapa di sorga. Nah, berkat yang baru dalam hidup kita. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Alasannya dalam Injil Matius pasal 3 ayat yang ke-13. Kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab kepadanya, biarlah hal itu terjadi,
Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah, dan Yohanes pun menurutinya. Jadi baptisan ini kehendak Allah, bukan saja tujuannya pembersihan diri, itu tidak, tapi karena ini merupakan kehendak Allah, ya itu ditenggelamkan, dibenamkan, dibaptiskan. Karena Tuhan Yesus memberi contoh seperti itu. Dia dibaptis di Sungai Jordan oleh Yohanes Pembaptis. Itu teladan kita. Jadi Tuhan Yesus, ya, yang telah menyelamatkan kita itu memberikan anjuran kepada kami sebagai hamba-hamba Tuhan ataupun utusan-utusan Tuhan melalui firman Tuhan. Mari pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi ini janji Tuhan, suruhan Tuhan, ataupun perintah Tuhan Yesus sendiri yang telah menyelamatkan. Saya baca Kisah 2 ayat yang ke-37 dan 38. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Ketika mereka mendengar khotbah kesaksian rasul-rasul, hati mereka sudah terbuka. Mereka sudah terima berkat keselamatan. Dia bertanya kepada rasul-rasul atau utusan-utusan Tuhan ini, apa yang harus kami perbuat sesudah percaya? Katanya,